Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Poro Kota Sorong, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintahan, serta tokoh pemuda yang hadir pada pagi atau siang hari ini. Yang saya hormati ketua-ketua Sukrayon beserta jajaran. Yang saya hormati ketua mahasiswa beserta jajaran. Kemudian terkhusus dan yang saya banggakan ketua panitia Rapat Kerja Daerah Kota Sorong periode 2021-2026. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang bertakwa, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini, pada siang hari ini yang sangat-sangat dengan keadaan cuaca yang mendukung, kita bisa hadir dalam rangka menghadiri acara rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Kerukunan Keluarga Poro Kota Sorong, sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan akhlak Islami, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini selaku ketua akan menyampaikan beberapa hal penting pada pelaksanaan rapat kerja daerah Kerukunan Keluarga Laporo Kota Sorong, yang mana raker adalah pada struktur kita yang terpusat, yakni kita sebagai Dewan Pimpinan Daerah pertama kali kita mengadakan rapat kerja daerah dengan komposisi yang sudah lengkap. Kemudian dalam rapat kerja daerah ini ada beberapa hal penting yang saya sampaikan kepada kita semua, bahwa pentingnya rapat kerja dilaksanakan dalam sebuah organisasi adalah yang paling mendasar ada 5 poin. Yang pertama adalah dengan kita menyelenggarakan rapat kerja, ini akan membantu pencapaian visi dan misi pengurus maupun organisasi. Ya. Karena dalam proses rapat kerja ini akan diberikan kekuatan pengurus dalam melaksanakan program-program kerja selama 5 tahun ke depan, yang kemudian tidak bisa diganggu gugat karena merupakan representasi dari bapak-bapak yang mewakili daripada masyarakat KKL Kota Sorong, yang mana sudah diketuai atau dikoordinatori oleh ketua-ketua bidang. Kemudian poin yang kedua, pentingnya daripada penyelenggaraan rapat kerja daerah oleh sebuah organisasi adalah menjawab segala kebutuhan organisasi. Ya, jadi di sini pentingnya rapat kerja adalah sebagaimana kita ketahui dalam organisasi kita sudah jelas akan mendapatkan berbagai macam tantangan, kebutuhan daripada anggota organisasi itu sendiri. Maka dengan adanya program-program yang mendasar, yang menyentuh, kemudian bisa
menjawab daripada kebutuhan masyarakat. Kemudian poin yang ketiga adalah membantu organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur. Ya, kita dalam rapat kerja mengajarkan kita pada proses organisasi yang terstruktur, dari pimpinan sampai ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakilnya, ketua-ketua bidang dan anggota, semua teratur dan secara sistematis dan terstruktur. Ini menandakan bahwa ada sistem komando, yang harus kita taati terhadap pimpinan lembaga kita, pimpinan bidang kita sampai pada tingkatan atas. Ini ada 3 yang harus kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah dengan kita menyelenggarakan rapat kerja, itu memunculkan rasa tanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing. Jadi salah satu fungsi ini adalah berarti daripada kita untuk bagaimana melaksanakan tanggung jawab kita di dalam melaksanakan tugas maupun program-program yang sebentar kita akan sepakati, yang akan kita lakukan, menjadi tanggung jawab kita bidang-bidang untuk melaksanakan, dan menjadi tanggung jawab kedua untuk mengawal semua yang menjadi program-program bidang selama 5 tahun ke depan. Kemudian di dalam penyusunan rapat kerja yang menghasilkan hasil yang akan kita laksanakan selama 5 tahun, yang tentunya hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, saya berharap bahwa mari kita bekerja sama untuk menghasilkan program-program yang betul-betul menyentuh hajat masyarakat KKR Kota Sorong. Ya, di sini kita tidak harus membutuhkan banyak program. Kita masing-masing bidang boleh, tidak harus kita menghasilkan sampai 10, 20, 50 program. Tapi kemudian program-program yang dicatat itu hanya sebatas laporan daripada bidang-bidang maupun pengurus. Tetapi kita cukup menghasilkan 1-2 poin program, tetapi itu bisa kita realisasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang paling mendasar. Dan di kerukunan kita, organisasi kita masih sangat banyak yang harus kita laksanakan, yang harus kita lengkapi dari segala barang inventaris segala macam untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita ke depan. Ini tentunya membutuhkan kerjasama internal dari organisasi sebagai tulang punggung ataupun dasar fondasi pelaksanaan program-program ke depan. Kemudian terakhir, bahwa saya berharap bahwa di masing-masing program ketua-ketua bidang bisa menyusun program-programnya sebentar, kemudian mempresentasikan, dan kemudian juga pasti ada tanggapan saran dari peserta. Untuk itu mari kita bermusyawarah secara baik untuk menghasilkan poin-poin yang baik juga untuk organisasi ini, yang pada intinya adalah sedapat mungkin masing-masing bidang itu bisa menghasilkan produk yang bisa menghasilkan ekonomi atau income buat organisasi. Ya, jadi kita sedikit harus menoleh kepada program-program pemerintah, membentuk departemen, membentuk kementerian. Itu tidak hanya dibentuk seperti itu, tidak dibentuk begitu saja. Mereka menunjuk orang-orang yang kompeten,
sehingga bisa melaksanakan program-program, membentuk program kerja, kemudian program-program itu bisa menghasilkan dari segi pendapatan, kemudian dari pendapatan itu yang akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Ya. Saya contohkan di bidang koperasi dan UKM contohnya, khusus di UKM banyak hal yang kemudian bisa bidang ini digodok secara baik dan kemudian menghasilkan program-program unggul, kemudian bisa menghasilkan buat kas daripada organisasi, dan kemudian dari hasil itu, dari anggap saja kalau pemerintah dari pajak itu kemudian akan kita kembalikan kepada pelayanan masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia dan jajaran yang sudah bekerja keras meluangkan waktu sehingga acara kita rapat kerja daerah pada siang hari ini dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga kepada jajaran pengurus, terima kasih atas partisipasi, kehadiran dan sumbangsi baik moral maupun material sehingga acara pada siang hari dapat berlangsung secara baik. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.